Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah masih berikan kesempatan ya yang tidak terhitung jumlahnya, memberikan kesehatan ya, kepada kita semuanya, memberikan banyak sekali nikmat sehingga sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menambah ilmu ya, untuk bisa menambah wawasan ya di bidang Al-Quran. Dan semoga Allah memudahkan ya dan memberkahi kehidupan kita ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di agenda siang hari ini untuk melanjutkan kembali eh, daurah tematik kita. Pembahasan masih pada seputar lafat-lafat pelik ya, atau kata-kata yang dianggap pelik oleh sebagian besar pembaca Al-Quran ya, oleh sebagian besar qori, yang alhamdulillah sebelumnya sudah kita selesaikan surah Al-Anfal. Nah, sekarang kita masuk ke surah yang baru, yaitu surah At-Taubah ya, surah At-Taubah. Ya, tanpa panjang lebar ya, kita langsung saja mulai pembahasannya sesuai dengan yang di buku ini. Kita mulai lafadz pelik yang pertama yang ada di dalam surah At-Taubah, yaitu ada di ayat yang pertama ya. Di ayat yang pertama yaitu pada lafadz ini ya, ahadtum. Nah, di sini terjadi pertemuan dua huruf ya, yaitu huruf dal dengan huruf ta, yang mana itu adalah pertemuan mutajanisain ya. Pertemuan mutajanisain karena dal dengan ta itu dia satu makhraj yang sama ya, tetapi sifatnya berbeda. Jadi itu adalah pertemuan mutajanisain. Nah, untuk yang ini karena dia terbaca dengan idgham, maka dia dibaca disebut dengan idgham mutajanisain. Nah, jadi di sini terjadi idgham ya. Idghamnya pun juga idgham yang kamil ya, yang sempurna. Maka huruf dalnya ini paling gampang adalah dileburkan ya, dileburkan masuk ke dalam huruf ta. Sehingga langsung saja ke huruf taknya ketika membaca ahadtum ya, bukan ahadtum tapi ahadtum. Jadi dalnya dianggap tidak ada karena peleburannya sempurna. Ya, ini untuk lafadz pelik yang pertama di surah At-Taubah ya. Nah, lafadz pelik yang kedua di surah At-Taubah itu ada di ayat yang kelima ya. Jadi seperti biasanya ya, kita
sesuaikan dengan yang di buku ya. Kalau ada tempat-tempat yang dianggap pelik ya, yang belum disebutkan dan itu dirasakan oleh para pembaca, ya, bisa disampaikan ya, bisa ditanyakan. Nah, ayat yang kelima ini lafadznya sering muncul ya. Lafadznya sering muncul, tapi ya tidak ada salahnya kita ulang kembali ya, agar kita semakin faham ya, agar kita semakin faham. Lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini ya, yaitu pada lafadz as-salata dengan az-zakata. Nah, di sini ada huruf waw ya, tetapi di sini wawnya tidak terbaca ya. Ini adalah waw rosem di dalam penulisan ayat Al-Quran ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat ya. Dan bahasa Quran itu ada kekhususan ya. Walaupun memang bahasa Quran menggunakan bahasa Arab ya, tetapi akan lebih tepat ketika disebut dengan bahasa Quran. Ya, karena memang ada kaidah-kaidah khusus yang itu tidak berlaku di dalam bahasa Arab ya. Misal terkait dengan cara penulisan ya. Penulisan as-sholah dengan az-zakah. Ya, ini kalau kita tidak sedang menulis ayat Al-Quran, maka kita tidak menggunakan waw ya, tetapi menggunakan lam alif di sini. Nah, sehingga bentuknya seperti itu. Termasuk yang az-zakata juga sama ya, menggunakan apa namanya alif ya di sini begitu. Sehingga wawunya tidak ada. Tetapi kalau kita menulis ayat Al-Quran, maka tidak boleh menggunakan lam alif seperti ini ya. Harus dikembalikan sesuai dengan aturan rosemnya. Ya, tentunya dengan cara penulisan yang khusus seperti itu, pasti ada hikmahnya di dalamnya ya, ada ijaznya ya, ada mukjizatnya. Nah, bagi yang belum tahu mukjizatnya ya diyakini saja itu pasti ada sebuah keutamaan dari sisi Allah ya. Ya, tapi yang sudah belajar, sudah tahu ya semoga menjadi tambahan keyakinan bahwasanya memang Al-Qur'an ini adalah kitab yang nyata ya. Ya, tulisan ini ya ada wow di sini ya nanti ini berhubungan dengan cara membaca ya sebagian di qiraat yang lain ya yang nanti akan kita temukan kalau sudah belajar selain dari qiraatnya Imam Asim. Nah, ini cara eh, membacanya wawunya tidak dibaca dan apa namanya lamnya dan kafnya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kalau kita menggunakan mushaf Indonesia begini, memang ini lebih mudah ya, karena ini tidak ada tambahan dobet yang lain ya. Begini orang akan membaca dengan otomatis ya as-sholata dan az-zakata. Nah, tapi kalau kita menggunakan mushaf ya standar Madinah ya, di ayat 5 ini mushaf standar Madinah ya. Nah, kalau enggak perhatian ya, kalau enggak perhatian ini biasanya akan terbaca menjadi as-solawata dan az-zakawata. Dan ini kejadian ya. Kita beberapa kali menemukan ya, beberapa sahabat yang belum terbiasa ya menggunakan mushaf standar Madinah, tetapi dalam tanda kutip ya memaksakan untuk membaca Quran standar Madinah, baik yang berupa aplikasi ataupun berupa bentuk fisik ya.
Ya, maka ini perlu diperhatikan karena dobetnya berbeda ya antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf standar Madinah. Maka kalau kita belum ada basicnya, ya memang lebih amannya mushaf standar Indonesia saja. Ya, walaupun kalau mau diperinci ya, diperinci setiap dobetnya itu sebenarnya mushaf standar Madinah itu jauh lebih mudah. Tapi karena memang kita belum terbiasa, sehingga rasanya lebih sulit ya, lebih susah. Nah itu lafadz pelik yang ada di ayat yang kelima. Kita lanjutkan setelah itu ada di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 ya, lafadz peliknya ada di sini ya, di lafadz wa ulaika. Ini juga lafadz yang sering muncul ya, sudah sering kita bahas di surah-surah sebelumnya dari Al-Fatihah sampai Al-Anfal kemarin. Nah, di sini eh, muncul lagi ya. Ya, maka di sini U-nya ini tidak dibaca ya. Nah, ini juga kadang beberapa sahabat kita masih khilaf ya membaca U-nya ini sehingga terbaca panjang ya. Padahal ini wawunya dianggap tidak ada karena tidak ada dobetnya di sini ya. Tidak ada tanda sukun, tidak ada tanda harokat. Nah, jadi waw di sini berfungsi untuk membedakan ya, membedakan tulisan antara tulisan ulaika dengan ilaika. Karena zaman dulu kan belum ada dobetnya, belum ada harokatnya, ya, benar-benar hanya tulisan gundul begitu. Nah, maka bagi orang yang tidak paham rawan tertukar, sehingga ditambahkanlah wow di situ untuk membedakan antara ulaika dengan ilaika. Sehingga ini enggak dibaca ya, ini enggak dibaca hanya untuk tadi ya penekanan saja bahwa di situ adalah ulaika bukan ilaika. Tapi kalau kita yang sekarang mudah ya karena sudah dilengkapi dengan dobet ya, ada fathah, dhammah, kasroh ya, ada sukun dan lain sebagainya. Nah itu lafadz yang dianggap pelik juga ya, walaupun sudah sering muncul, tetapi masih ada juga ternyata yang kadang keliru membaca U-nya terbaca panjang ya. Terutama di lafadz-lafadz yang serupa ya. Misalnya di apa namanya ulil albab ya, ulul arham. Nah itu juga semuanya modelnya sama, jadi itu semua dibaca pendek punya ya, bukan dibaca panjang. Baik, kita lanjutkan setelah ayat 10 kemudian ke ayat yang ke-17. Nah, jadi kembali kita informasikan ya. Kita mengikuti yang di buku saja. Jadi kalau ada lafat-lafat yang dianggap pelik yang belum kita sampaikan dan barangkali terasa membingungkan ya silakan bisa ditanyakan ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan sesuai di buku di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Nah, ini kita kembali ya. Di beberapa pertemuan sebelumnya agak jarang bertemu dengan wakaf pada dua huruf sukun. Nah, sekarang di sini kita kembali bertemu dengan kaidah ketika wakaf pada dua huruf sukun, yaitu pada lafadz bil kufri, ya, bil kufri. Nah, apabila wakaf di sini pada lafadz ini, maka di sini ada dua huruf sukun ya. Yang pertama huruf fa yang sudah memang aslinya sukun. Yang kedua huruf ro yang awalnya berharokat karena sebab wakaf dia dibaca sukun.
Nah, aturan yang pertama huruf fa dan huruf ro itu harus ditunaikan ya dengan sempurna hurufnya masing-masing. Sempurna itu ya suaranya beserta dengan sifat-sifatnya ya, tanpa ada yang dikurangi atau disamarkan. Jadi di sini tidak ada kaidah kemudian kaidah yang mengatakan harus menyamarkan huruf yang kedua ketika dalam kondisi wakaf ya, tidak ada ya. Bahkan dari hasil talaki yang kami dapatkan pun juga tidak ada satu guru pun yang menganjurkan seperti itu. Jadi kalau ada yang menganjurkan huruf kedua disamarkan, ya silahkan ditabayunkan ya. Itu kaidahnya seperti apa dan hasil talakinya seperti apa. Karena masih banyak juga yang mensamarkan huruf yang kedua atau saking samarnya jadi nggak terdengar hanya bil kuf kuf. Nah, jadi roknya mana begitu kan? Nah, roknya hilang ya. Kemudian dijawab roknya kan lebih samar karena dia huruf kedua. Ya, terus yang mendengar siapa? Enggak ada yang mendengar kecuali dirinya sendiri. Nah, ini hujahnya kurang kurang kuat ya. Dari guru-guru kami juga belum pernah ada yang mendapatkan talaki seperti itu. Selain itu, kalau dilihat dari apa namanya teorinya begitu kan, yang kita pahami bahwasanya huruf-huruf yang sudah tertulis di dalam Al-Quran itu maka dia harus ditunaikan ya. Kecuali memang ada kaidah penghapusan. Tetapi pada faktanya di sini enggak ada yang dihapus. Buktinya apa? Ah, ini ditulis semuanya begitu kan. Sehingga ketika dituliskan maka dia memang tidak ada huruf yang dihapus ya. Beda dengan huruf apa namanya? Ya, mahdzuf itu memang ada kaidah dihapus dan tidak di apa namanya? Dihapus dan dibaca, maka itu berbeda. Tapi di sini enggak ada. Maka ketika tidak ada ya dia punya kewajiban untuk setiap hurufnya punya hak untuk ditunaikan dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah roknya. Ya, yang pertama tadi ya, kita lanjutkan dulu. Ketika menunaikan dengan sempurna, maka tunaikan sifat fa, yang mana fa itu sifatnya adalah rokhawah, kemudian ro itu sifatnya tawasud. Nah, maka yang kedua ini bab timbangan sifat juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai menjadi wal kufur. Kufur. Nah, itu timbangannya nggak masuk ya, timbangannya belum belum masuk maka perlu diperhatikan timbangannya. Kemudian yang ketiga, huruf ro di sini, ya ini wakof pada huruf ro ya. Huruf ro yang dia karena roknya sukun, kemudian huruf sebelumnya juga sukun, maka kita belum bisa menentukan ya roknya itu tafkhim apakah tarqiq ya, tebal atau tipis. Maka lihat lagi huruf ke belakang, yaitu huruf kaf. Kafnya dhammah. Kafnya dhammah berarti ro berhubungan dengan dhammah. Berarti ro yang sukun di sini dia harus ditebalkan. Ya. Jadi bukan tetapi er, er, ya. Nah, jadi tunaikan hak-haknya, tunaikan timbangan sifatnya, dan tunaikan tebal atau tipis hurufnya. Nah, maka untuk membaca ini bil kufur, kufur. Nah, kufur. Nah, seperti itu ya. Bukan bil kufur, bukan bil kuf, roknya hilang dan sebagainya. Nah, maka ini perlu ditalakikan ya untuk huruf-huruf yang seperti ini. Ya tidak hanya yang seperti ini ya. Semua huruf ya perlu ditalakikan agar apa yang kita ucap itu sudah sesuai ataukah belum. Ya ini ayat yang ke-17 ya. Kita lanjut ke ayat 25.
ayat 25. Mana ayat 25? Nah, ini ya, ayat 25. Ayat 25 ini ya ini juga cukup sulit juga kadang di lafadz ini beberapa kali dilatih masih juga terasa kesulitan ya. Nah, yaitu di lafadz ini ya. Di eh, pada lafadz bima rahubat summa. Nah, ini huruf-huruf yang hampir mirip ya antara ta dengan sa ya. Kedua-duanya dia punya sifat hamas ya. Tetapi yang satu ada syiddahnya, yang satu rokhawah. Nah, maka ini harus ditunaikan sifat masing-masing, jangan sampai menjadi idgham ya. Jangan sampai menjadi idgham karena sebagian besar masih terbaca idgham ya bima rahuba tsumma. Ya, mana taknya ya? Taknya jadi hilang begitu kan. Taknya jadi hilang. Padahal ini harus dibaca dengan izhar ya. Ini pertemuan mutaqarib yang dia harus dibaca dengan izhar ya. Tidak boleh dibaca dengan idgham. Maka ketika dibaca dengan izhar, maka ya tunaikan hak dari huruf ta, kemudian tunaikan hak dari huruf sa. Tunaikan dulu syiddah, kemudian hamsnya, setelah itu baru berpindah ke huruf sa ya. Bima rahubat summa. Rahubat summa. Nah, seperti itu. Ini juga kadang menyulitkan ya. Jadi memang perlu dilatih ya, perlu di benar-benar ditalakikan juga ya agar kita tidak menghilangkan satu huruf ya. Karena menghilangkan satu huruf itu kan termasuk dalam lahan jali sehingga berpotensi merubah struktur kata. Ketika struktur katanya berubah, maka artinya bisa berubah ya. Kita mau mengatakan misal dalam bahasa Indonesia ya, rasanya enak begitu kan. Tetapi struktur katanya berubah menjadi rasanya enak. Nah, kan berbeda ya maknanya. Ya. Kita ingin mengatakan suku Batak ya, tetapi yang terucap ya suku Botak. Nah, maka itu pentingnya di situ ya. Kita belajar makharijul huruf ya. Tidak hanya pada bahasa Indonesia ya, apalagi ini di bahasa Quran. Maka ini jangan sampai tertukar hurufnya atau jangan sampai hilang hurufnya karena hilang satu huruf nah itu bisa di beberapa tempat agak fatal ya. Bahkan artinya bisa sampai bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, maka perlu belajar ya. Belajar itu perlu apa namanya? Perlu diikhtiarkan ya. Perlu diikhtiarkan, perlu diluangkan waktunya ya. Terkadang kita itu aneh ya ketika kita mencari uang ya, kita bekerja ya, atau kita melaksanakan hal-hal yang kita senangi ya, misal hobinya bersepeda dan lain sebagainya, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, bahkan sampai meluangkan waktu, sampai membeli sepeda yang paling bagus ya, sampai kalau bekerja sampai lembur-lembur dijabanin begitu. Tapi ketika berhubungan dengan akhirat kita, ya, salah satunya tentang belajar tahsin, ya, belajar membaca Al-Quran, rasanya kok tidak ada semangat, ya. Padahal
ini kita berhubungan langsung dengan Allah ya. Yang memudahkan pekerjaan kita Allah ya kan. Yang membuat kita bisa melakukan hobi bersepeda Allah begitu kan. Tapi kadang malah kita tidak mengutamakan Allah ya. Jadi ya silahkan ya kalau kita itu semangat di dalam bekerja, semangat di dalam mencari nafkah ya, semangat dalam memperjuangkan pekerjaan, maka harus semangat pula untuk memperbaiki bacaan ya. Apalagi kita seorang muslim dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu sebuah kewajiban individu ya, fardu ain. Nah, maka silahkan direnungkan ya dan ditata waktunya agar bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, kita kembali ke sini. Ya, ayat 25 sudah. Kemudian lanjut ke ayat 38. Nah, ayat 38. Mana 38? Nah, ini di ayat 38 di surah At-Taubah. Lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini ya, yaitu pada lafadz bil hayatid dunya. Ya, ini sama dengan yang as-salata, az-zakata tadi. Nah, di sini wawunya tidak dibaca ya. Nah, ini adalah juga kekhususan di dalam penulisan ayat Al-Quran, maka pasti di sini ada sebuah hikmah besarnya ya. Kenapa kok tidak menggunakan alif? Kenapa kok harus ditambahkan dengan waw ya? Tapi kalau kita pakai mushaf standar Indonesia, insya Allah lebih lebih aman ya. Tapi kalau kita coba lihat ya di mushaf standar Madinah seperti yang tadi ya, di ayat berapa ini tadi? 38 ya. Nah, ini 38 coba kita lihat ya. Mana tadi? Nah, ini ya di bil hayatad dunya. Nah, di sini kalau nggak perhatian, nah, ini bisa terbaca bil hayawati. Nah, maka ini perlu diperhatikan bagi sahabat-sahabat yang belum begitu faham dengan dobetnya Mushaf Madinah, tetapi membaca dengan dobetnya Mushaf Madinah. Yang kami dapati nanti akan sering tertukar panjang pendeknya di sini. Nah, karena memang sebagian besar itu kenapa suka ya membaca dengan suka sering ya sering membaca dengan Mushaf Madinah itu salah satunya karena Qur'annya itu ada dalam bentuk yang kecil ya, sehingga praktis dibawa kemana-mana. Kalau yang standar Indonesia itu sebagian besar kan ukurannya A4 ya. Yang kecil juga ada, tapi lebih jarang. Tapi kalau mushaf standar Madinah itu ada. Bahkan ada yang lebih kecil lagi ya. Tapi kalau itu kemudian membuat kita menjadi salah baca, ya kenapa harus dipertahankan ya? Karena membaca Al-Quran itu kan yang penting benar ya. Jadi apalagi nanti kalau sudah menyangkut wakaf wal ibtidah ya, ini akan repot lagi kalau kita tidak memahami di mana tempat berhenti dan di mana tempat memulai. Nah, maka bagaimana? Ya akhirnya ya tetap harus belajar ya. Tetap harus belajar perbaikan bacaan dan belajar kaidah wakaf wal ibtidah ya. Belajar wakaf wal ibtidah itu tidak hanya sekedar memahami tanda ini ya. Oh ada tanda jim, ada tanda kili dan sebagainya. Tetapi pahami kaidahnya karena nanti tanda-tanda seperti ini kalau kita jajarkan beberapa Quran nanti boleh jadi berbeda. Bahkan ekstrimnya bertentangan ya di tempat yang sama, yang satunya lam alif, yang satunya kili begitu. Terus bagaimana itu kan? Nah, maka pahami
kaidahnya, bukan sekedar menghafalkan tanda-tandanya. Ya, itu juga perlu belajar juga. Nah, malah belas ke situ ya, ya nggak apa-apa ya, sedikit pengingat juga karena itu juga penting untuk kita pahami. Baik, kembali ke sini di ayat 38 sudah tadi. Kemudian kita lanjut ke mana ini? Ayat 43. Ya, di ayat 43. Ayat 43 di mana ini? Oh, di sini. Ya, di ayat 43 ya, kita ketemu lagi pada wakaf pada dua huruf sukun, yaitu pada huruf nun, kemudian pada huruf kaf ya. Nunnya sukun dan kafnya menjadi sukun karena sebab wakaf. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, huruf kafnya dia harus ditunaikan syiddahnya, kemudian juga hamsnya, dan kemudian juga harus ditunaikan ya. Di sini ada nun ya, nun nun sukun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan kaf ya, nun sukun bertemu dengan kaf. Maka bagaimana? Ya tunaikan dulu gunnahnya ya. Nun sukun bertemu dengan kaf itu kan ikhfa ya. Atau lebih spesifik lagi kan ikhfa abad ya. Ikhfa abad itu bunyinya ang ya, ang tipis ya, ang tipis. Setelah ditunaikan gunnahnya pada ikhfa abad, kemudian tunaikan sifat syiddah dan juga sifat hams dari huruf kaf itu sendiri. Jadi jangan angk ya, tapi angk, ya, angk begitu ya. Afallahu angk. Tapi jangan juga angk ya. Ada juga yang angk ke ke. Nah, kalau ke begitu apa namanya sifatnya berubah ya. Dia bukan lagi hams tetapi menjadi kolkolah ya. Nah, masih banyak juga yang seperti itu. Nah, atau tidak tertunaikan keduanya. Nah, ini juga banyak ya. Maka ini perlu diperhatikan, tunaikan dulu gunahnya, kemudian tunaikan sifat dari huruf kaf ya. Setelah itu baru selesai. Nah, jadi tidak perlu tergesa-gesa karena di sini kebetulan ada gunahnya. Maka tunaikan dulu gunahnya, sempurnakan ya, sempurnakan gunahnya. Ya, bab gunah ini juga kadang masih menjadi PR buat sebagian besar orang ya. Dan ini sering sekali kita dapati. Bahkan kita dapati juga di beberapa yang mereka sudah menjadi guru tahsin ya. Jadi tidak memperhatikan kadar gunahnya ya. Cukup kadar gunahnya itu yang penting sudah dengung saja sudah dicukupkan ya. Padahal kalau kita memahami ya bahwa gunnah itu dia harus disempurnakan dan memang hasil talaki kepada guru-guru kami dan guru-guru kami juga mendapatkan talaki dari guru-guru beliau itu juga sama begitu ya harus ditunaikan dulu ditahan dulu kira-kira 3 harokat ya atau ada juga yang mengatakan 2 harokat sempurna ya kan mana yang betul itu kan ya yang betul adalah ketika guru kita mencukupkan cukup seperti itu, maka itu berarti sudah betul. Kalau kurang, ya tambahi. Kalau kelamaan, ya dikurangi. Nah, jadi pentingnya talaki itu untuk di situ ya. Jadi kita tidak mengira-ira, oke, oh, kira-kira begini. Oh, kira-kira durasinya seperti ini. Nah, tetapi jelas ya sandarannya itu ada ya. Maka bertalaki itu memang penting ya, bahkan sangat penting. Dan ini termasuk budaya yang sudah mulai hilang ya. Padahal dulu Rasulullah itu
bertalaki kepada malaikat Jibril. Padahal beliau, ya kita pahami, beliau sudah manusia yang paling fasih ya di dunia ini. Tapi beliau tetap bertalaki kepada malaikat Jibril. Para sahabat pun juga sama ya. Beliau juga sudah fasih bacaannya, tetapi tetap saja beliau, para sahabat bertalaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para para imam-imam ya, para imam-imam qiraat, beliau juga bertalaki kepada guru-guru beliau. Begitu juga dengan para rawi-rawinya ya, begitu seterusnya itu kan. Bahkan Imam siapa itu? Lupa ya, Imam Syu'bah itu bertalaki sampai ribuan kali ya, ratusan kali. Saking banyaknya nggak terhitung. Hatam ulang gitu kan. Apakah bacaannya salah ya? Enggak juga ya. Bahkan Imam Asim itu beliau pernah berhenti bertalaki kepada gurunya As-Sulami karena kondisi sakit ya, karena kondisi sakit, sehingga dalam waktu 2 tahun ya tidak bisa bertalaki kepada gurunya. Tapi setelah sembuh, kemudian beliau memulai lagi membaca di depan gurunya, dan gurunya mengatakan bahwasanya bacaan beliau itu mumtaz ya, sempurna ya, tidak terjadi kesalahan gitu kan. Tapi walaupun begitu, beliau tidak berhenti bertalaki ya. Beliau terus bertalaki kepada gurunya. Karena bacaan Quran itu didapatkan dari talaki dan musyafahah ya. Bukan dari teori ya. Buku-buku itu hanya untuk menunjang pemahaman saja. Tetapi untuk memastikan bacaan kita ya tidak ada cara lain kecuali dengan bertalaki kepada guru yang guru itu mendapatkan bacaan dari gurunya dan gurunya mendapatkan bacaan dari gurunya. Begitu seterusnya. Maka kita nggak bisa ya belajar dari YouTube ya, belajar dari audio, dari rekaman gitu. Nah, jadi belajarnya memang langsung ya kepada guru, di hadapan guru untuk membaca dan untuk dikoreksi baik offline maupun online. Nah, kembali ke sini lagi. Tadi di ayat berapa tadi? Ini ya 43. Di ayat 43. Kita lanjutkan di ayat yang ke-47. Ya. Ayat 47 ini lafaz yang dianggap sulit itu ada di mana? Oh, di sini ya. Nah, pada lafaz wala audhu'u ya, wala audhu'u. Nah, di sini beberapa masih masih sering keliru ya, sehingga ini disampaikan oleh penulis. Di sini lamnya itu pendek ya, lamnya pendek ya. Seringkali kita melihat tulisan begini ya, tanpa sadar di otak kita sudah terekam itu lamnya panjang ya. Tetapi di sini dia lamnya pendek ya. Di sini lamnya pendek, jangan dipanjangkan, jangan wala au tetapi wala au ya, wala au. Coba kita lihat ya, kalau di Mushaf Madinah kira-kira seperti apa di ayat 47 ya. 195. Nah, kalau di sini lebih jelas ya. Nah, di Mushaf Madinah ternyata lebih lebih jelas ya. Karena di sini ada kepala hamzahnya ya, sehingga orang akan faham itu adalah hamzah, sehingga lamnya memang dibaca pendek ya. Tapi ya lagi-lagi tadi ya, kalau kita mau membaca Mushaf Madinah ya harus paham dulu dengan kaidah dobetnya ya. Kalau belum paham ya belajar dulu, jangan dipaksakan.
Baik, kita lanjutkan lagi dari ayat 47, kemudian pindah ke ayat 50. Pindah ke ayat 50, di mana watawallaw wahum. Watawallaw wahum. Nah, di sini ya. Lafaz yang sering dianggap pelik itu ada di sini. Nah, dan ini memang sering kita jumpai ya. Beberapa hari lalu juga sama ya. Kita mendapati lafaz yang serupa ya. Tapi bukan di ayat ini, tapi lafaz yang serupa yaitu ketika ada ini ya, lafaz lau ya, ada waw sukun, kemudian di sini ada waw yang bertasdid. Nah, ini biasanya terbaca dengan gunnah ya. Wa yatawallaw wahum. Tuh. Di mana itu gunnahnya? Ini kan. Nah, itu kan ada waw bertasydid ya. Ya di mana nun sukunnya, di mana tanwinnya? Oh, ternyata enggak ada begitu kan. Ternyata enggak ada. Dan itu terjadi berulang-ulang ya. Bahkan dengan orang yang sama, kemarin bertemu itu sudah diingatkan, besok ketemu lagi, ternyata sama juga. Masih di dalam otak sudah terekam ya bahwa bacaan seperti ini dibaca seperti bacaan yang ada gunahnya. Dianggapnya idgham bi gunnah. Padahal secara syaratnya dia tidak tercapai ya. Di mana tanwinnya, di mana nun sukunnya. Ini hanya waw sukun, ini hanya waw bertasdid ya. Maka ya, cukup ditunaikan waw bertasdidnya dengan dinaberkan. Lawa. Tidak sampai lawa, tapi lawa ya. Lawa. Seperti itu. Nah, ini waw bertemu dengan waw, ini adalah idgham mutamasilain ya. Pertemuan antara dua huruf yang sama. Dan ditunaikan tanpa ada gunnah ya. Tanpa ada gunnah. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Banyak lafat-lafat yang seperti ini di beberapa surat yang seringkali kalau kita tidak perhatian ya memang bisa terkecohkan begitu kan. Bisa terkecohkan. Dan tadi ya itu terjadi berulang-ulang. Maka perlu diperhatikan wawunya tidak ada nun sukunnya, tidak ada tanwinnya, dan satu lagi di sini harus dibaca dengan an-nabr ya, harus dibaca dengan nabr. Berarti harus ada apa namanya? Penekanan ya. Penekanan sedikit untuk memastikan ya, untuk memastikan bahwasanya yang di sini ini ya, yang di sini ini adalah waw asli ya. Ini juga waw asli. Memang ada berapa waw? Adakah waw yang tidak asli? Ya, ada. Di mana? Di al-jauf ya. Waw mat itu kan waw yang tidak asli. Itu aslinya alif tetapi meminjam baju waw ya. Maka agar tidak tertukar antara waw asli dengan waw mat, nah, maka di situ ada kaidah yang namanya an-nabr ya. Termasuk juga di ya yang bertasdid ya. Jadi waw bertasdid, ya bertasdid itu dia harus dibaca dengan nabr. Nah, ini kalau ya bertasdid sering terlupa itu di Al-Fatihah ya, di ayat keberapa itu? 5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nah, itu perlu dinabarkan juga ya. Tetapi pada faktanya masih banyak yang tidak tertunaikan ya, menjadi iya, iya. Kalau begitu nanti dia akan bertukar, tertukar hurufnya menjadi yakmat ya, menjadi yakmat sehingga hurufnya berubah. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, merubah huruf artinya merubah struktur kata. Dan merubah struktur kata itu akan merubah makna ya. Misal di kata iyyaka na'budu itu ya,
Kalau yang kita fahami kan hanya kepadamu Allah ya, kami menyembah dan meminta pertolongan. Tapi kalau ayatnya tidak tertunaikan nabernya, maka menyembahnya bukan lagi kepada Allah ya, tetapi kepada cahaya mataharinya Allah. Ini kan fatal ya, fatal sekali ya. Tertukar satu huruf, ternyata struktur katanya berubah dan maknanya pun berubah sangat drastis ya. Bahkan kalau kita fahami dengan seksama kan itu bisa mengarah kepada kesyirikan ya. Karena kita meminta tolong kepada cahaya matahari. Yang mana cahaya matahari itu ya hanya makhluk saja ya, tidak bisa memberikan apapun yang kita minta ya. Nah, maka ini penting sekali ya belajar membaca Al-Quran karena dia ilmu yang menyangkut kalamullah ya. Jadi kalau kita apa namanya menilai sebuah urgensi ilmu ya, semakin dekat ilmu itu kepada Allah, maka ilmu itu semakin wajib untuk dipelajari. Ya, karena semakin wajib maka ya kita harusnya sadar ya sudah sejauh apa kita belajarnya. Nah, maka yang tentunya yang paling wajib adalah ilmu akidah gitu kan. Karena ilmu akidah itu ilmu yang langsung berhubungan dengan Allah gitu kan. Sehingga setiap muslim ya wajib ya faham dengan akidahnya agar tidak terjerumus ke dalam akidah yang bengkok, yang salah itu kan. Yang kedua adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Itu kan. Apa itu? Ya salah satunya ya tahsin ini ya. Tahsin tajwid, ilmu qiraat ya. Kemudian ilmu bahasa Arab ya. Kemudian apa tafsir ya. Itu ilmu yang berhubungan dengan Allah secara tidak langsung karena berhubungan dengan kalamnya Allah gitu. Maka kita harus menuju ke sana ya. Kalau belum sampai tafsirnya, minimal bacaannya jangan salah dulu. Begitu kan. Minimal bacaannya jangan salah dulu. Sehingga itu menjadi penting untuk dipelajari bagi setiap muslim ya. Namun sayangnya sampai sekarang masih banyak sekali yang mencukupkan dengan bacaan yang apa adanya. Sehingga miris sekali ya ketika kita melihat hasil survei ya, bahwasanya di Indonesia negara yang paling banyak umat muslimnya ternyata juga paling banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan survei terakhir itu kalau tidak salah itu ada di angka 72 atau 80%, saya lupa ya. Ternyata masih sebanyak itu umat muslim yang buta huruf Al-Quran. Berarti yang sekitar 20% ya atau 23 itu atau 28 itu dia sudah bisa membaca Al-Quran ya. Tetapi kalau mau disurvei lagi ya yang benar-benar bisa membaca Al-Quran pasti lebih sedikit lagi ya. Karena yang bisa itu mungkin panjang pendeknya masih tertukar, hurufnya tertukar ya, sifat-sifatnya tertukar sehingga tadi itu ya membaca dalam kondisi yang tidak tidak benar begitu kan. Maka ini PR-nya ternyata luar biasa ya. Jadi mungkin wajar ya kalau kita melihat bangsa kita ya gini-gini aja gitu kan. Karena ya Qur'annya tidak masuk ke dalam hati ya. Sehingga banyak yang orang itu yang dikejar hanya kepandaian dalam akal ya. Tetapi ruhnya ya kemudian apa namanya jiwanya tidak di-upgrade ya sehingga banyak orang pintar tetapi hanya pintar secara otak saja akhirnya ya seperti yang sudah kita lihat hari ini maka itu kalau kemudian ditanya PR siapa ya PR kita juga begitu kan kok bisa begitu ya kita lihat saja di keluarga kita misalnya
Masihkah ada yang belum bisa membaca Quran? Masihkah ada yang belum tahu tentang ilmu akidah begitu kan? Nah, kalau memang masih banyak begitu, ya wajar berarti. Berarti ya kita juga ikut andil di dalam melestarikan hal-hal yang kurang baik itu. Maka memang ini menjadi tugas besar umat Muslim ya. Tidak bisa kita hanya mengharapkan para ustadz saja ya, mengharapkan para pembesar agama saja nggak cukup ya, karena jumlah mereka terbatas ya. Ya harus dimulai dari keluarga kita dulu ya, pelan-pelan. Kemudian kita mulai dari masyarakat kita, bagaimana agar mereka kenal dengan Allah, agar bagaimana mereka dekat dengan Al-Quran ya, bisa membaca dengan baik ya, akidahnya lurus ya. Nanti insya Allah akan menjadi lebih baik ya negeri ini. Karena janji Allah kan seperti itu ya. Orang yang dia itu siapapun ya, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran atau bahkan apapun ya, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Ya, pasti Allah muliakan. Nah, berarti kalau belum dimuliakan ya berarti ya bisa dikatakan ya, wallahu alam ya, boleh jadi negeri ini belum dekat dengan Al-Quran. Ya, negeri ini belum dekat dengan Al-Quran. Karena Allah sudah berjanji dan Allah tidak pernah ya mengingkari janjinya walaupun ya sedikit. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah akan muliakan ya. Rasulullah ya sebagai pembawa mukjizat Al-Quran, Allah muliakan sampai sekarang. Gitu. Malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu Al-Quran, Allah muliakan ya sebagai malaikat yang paling utama gitu kan. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling istimewa ya di antara 11 bulan yang lainnya. Gitu. Hari Jumat di mana Al-Quran diturunkan itu juga menjadi hari yang paling istimewa ya, menjadi hari raya pekanan umat Muslim, menjadi hari di mana ya banyak pahala dilipat gandakan ya, menjadi keutamaan untuk bersedekah dan lain sebagainya. Kota Mekah, kota Madinah, di mana tempat Al-Quran diturunkan juga menjadi dua kota yang begitu mulia. Gitu kan. Maka ya kalau kita ingin mulia, ya negeri kita ingin mulia, maka ya salah satu caranya adalah kembali kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu kan. Dan itu terjadi ya kalau mungkin kita menyempatkan nanti ya membaca sejarah umat Muslim ya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di zaman dulu, di zaman ketika Muslim berjaya itu luar biasa ya. Dan itu semua ilmuannya pasti memuliakan Al-Quran. Nah, bahkan pemerintahannya itu menggaji guru Quran itu sehingga puluhan juta rupiah ya per bulannya itu. Itu juga ada sejarahnya nanti bisa dibaca ya. Tapi sekarang yang terjadi sebaliknya ya, apa namanya? Ketika kita itu ada misalkan untuk anak kita ya, ada les bahasa Inggris ya, les matematika, les bahasa Jepang, kemudian les apa berenang ya, les-les yang itu dianggap mentereng begitu ya, itu kita terkadang sangat mudah untuk mengeluarkan uang itu kan, karena kita berkeyakinan wah, nanti pintar bahasa Inggris ya bisa begini begitu, wah, nanti pintar matematika bisa olimpiade dan sebagainya. Nanti pintar berenang jadi atlet renang dan sebagainya begitu. Tapi ketika mau les Al-Quran begitu, kadang nyari yang gratisan ya begitu kan. Atau ketika pun ada yang membayar dengan yang mungkin masih terbilang murah, itu masih dianggap mahal ya. Padahal kalau yang lainnya keluar jutaan pun nggak ada masalah ya. Kuliah di apa les di mana misalnya ya di bimbel besar ya dengan biaya SPP bulanannya ratusan ribu begitu,
dijabani gitu kan. Tapi membaca les Quran yang mungkin hanya tidak sampai 100.000 dianggap mahal ya. Pengennya yang gratisan terus begitu kan. Nah, ini juga menjadi sebuah PR untuk kita semuanya ya. Ya artinya kita perlu merenungkan ya eh, bahwa ya bisa direnungkan apa yang kita yang kami sampaikan ini apakah benar ataukah tidak kan kita bisa menilai ya. Ya, ini sedikit pengingat ya. Kita kembali lagi ke sini ya, ini jadi kemana-mana ya. Tapi enggak apa-apa ya untuk sebagai pengingat ya. Tadi di ayat 47 ya. Mungkin satu lagi barangkali ya. Satu lagi di ayat 50. Di ayat 50. Mana? 50 ini ya. Nah, di ayat 50, oh ini sama dengan yang tadi ya, di ayat 47. Di ayat 50 itu, oh tadi sudah ya 50 ya. Oh iya, ini tadi yang sudah kita bahas. Berarti sampai di sini dulu mungkin ya. Masih 5 menit, nanti sisanya kita lanjutkan besok, pekan depan, biar nanti bisa pas juga ya waktunya. Masih ada beberapa di surah At-Taubah, nanti kita lanjutkan untuk pekan depan, di hari yang sama, hari Jumat ya, insya Allah, semoga tidak ada halangan. Silakan jika ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Semoga Allah mudahkan ya kita di dalam memahami dan juga di dalam mempraktekkan tentunya ya. Mempraktekkan, membenarkan bacaan kita. Ya, mungkin cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita. Semoga Allah mudahkan lisan kita. Apa ini? Syukron Ustadz ya. Afwan ya. Baik, ya, Alhamdulillah. Kita cukupkan pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama wa jazakumullah khair.